Halo, kali ini aku akan membacakan cerita horor. Ini cerita beberapa tahun lalu saat aku SD. Sebetulnya mungkin tidak terlalu seram, tapi terkadang aku tidak tahu kenapa jadi teringat lagi. Begini ceritanya. SD ku terletak di perkampungan padat penduduk. Untuk menuju ke sana harus melalui sebuah gang kecil. SD ku diapit oleh dua bangunan tinggi. Yang satu adalah sebuah rumah sekaligus toko berlantai 3. Dan yang satunya itu aku kurang mengerti itu bangunan apa. Itu seperti bangunan yang belum jadi atau bangunan yang akan dibongkar. Bangunan itu juga berlantai 3, namun sedikit lebih pendek dari bangunan ruko di sisi sekolah yang lain. Ada yang bilang itu akan dibangun jadi sebuah minimarket, atau yang di zamanku dulu lebih dikenal dengan nama Toserba ya, toko serba ada. Di lantai paling tinggi bangunan itu memiliki banyak jendela yang terbuka. Tidak ada kaca atau teralis yang terpasang, hanya sebuah lubang saja. Aku tak bisa melupakan jendela itu karena suatu kejadian. Suatu hari saat istirahat, aku jajan di kantin sambil ngobrol dengan teman-teman. Ada kakak kelas yang bilang begini, kalian pokoknya jangan lihat ke arah jendela bangunan itu, sambil menunjuk bangunan di samping sekolah. Dia bilang nanti akan ada yang muncul loh, begitu katanya. Kalian pasti sudah bisa menebak ya, kalau semakin dilarang itu akan semakin penasaran gitu. Jadi di hari yang lain saat main bola basket di lapangan sekolah, pandanganku selalu tertuju pada bola itu. Namun ketika bola itu dilempar dan melayang di udara, pandanganku jadi tertarik pada sesuatu yang di belakang bola itu. Di belakang sana tepat ada barisan dinding berlubang dari bangunan misterius. Sebenarnya tidak ada apa-apa di sana. Hanya saja aku tidak tahu kenapa aku ingin melihatnya terus. Tapi tiba-tiba aku merinding. Seperti ada sesuatu yang bergerak dari dalam kegelapan bangunan itu. Aku segera memalingkan wajah, takut kalau ada yang muncul dari sana. Aku melihat wajah salah satu temanku. Ternyata ia juga terpaku melihat bangunan itu. Ekspresi terpaku itu tiba-tiba berubah menjadi ekspresi ketakutan. Lututnya terlihat bergetar, seperti ingin berlari namun tidak sanggup karena terlalu takut. Ia pun segera terduduk jatuh. Ada apa? Ada apa? Kata teman-teman yang lain menyadari seorang tiba-tiba jatuh. Dia pucat tapi tidak berbicara apapun. Aku tentu penasaran apa yang dia lihat, tapi aku tidak punya keberanian untuk menoleh ke arah bangunan itu. Karena dianggap tidak enak badan, temanku tadi dibawa ke UKS. Pada akhirnya dia pulang lebih awal dijemput orang tuanya. Dia benar-benar seperti orang sakit, terlihat pucat dan lemas. Keesokan harinya, temanku itu masih tidak masuk. Dia baru masuk setelah 3 hari izin. Ketika masuk pun, dia tidak bercerita apapun tentang apa yang dilihatnya. Ketika teman lain bertanya atau membahas tentang jendela gedung kosong itu, dia jadi enggan mengikuti pembicaraan. Kita semua tak ada yang tahu apa yang sebenarnya dilihatnya. Namun rumor tentang sesuatu di bangunan kosong itu semakin menyebar di sekolah. Semua anak membicarakannya. Aku yakin para guru pun tahu akan cerita horor yang sedang heboh tentang gedung kosong itu. Tapi mereka coba mengabaikannya agar rumor itu tidak semakin berkembang. Hari-hari setelahnya jadi semakin banyak cerita tentang gedung itu. Salah satunya adalah cerita dari kakak kelas. Begini ceritanya. Suatu hari dia sebut saja Eko. Nah, dia itu terpaksa pulang agak lebih sore karena ada pelajaran tambahan. Saat teman-teman yang lain sudah menuju parkiran untuk ambil sepeda, Eko ini tiba-tiba muncul rasa penasaran. Dia memandang ke atas, ke arah jendela gedung kosong. Sekolah kami itu hanya satu lantai ya, dan tembok pembatas antar sekolah dengan bangunan lainnya itu tidak terlalu tinggi. Jadi mudah sekali untuk melihat bangunan kosong di sebelahnya. Bangunan gedung kosong itu langsung terlihat begitu kita menengok ke atas. Nah, Eko ini melihat tepat pada lubang gelap di jendela itu. Tidak ada apa-apa sih di sana. Namun dia tetap penasaran. Dia ambil kerikil kecil yang ada di halaman sekolah, lalu dia lempar ke arah jendela itu. Plung!
Nah gitu, kerikil itu masuk gitu aja ke lubang gelap itu. Nggak terjadi apa-apa. Eko masih menunggu. Dan tiba-tiba dari arah gelap di jendela itu ada kerikil melesat ke arah Eko. Dia kaget sekali dan segera berlari ke arah gerbang sekolah. Bahkan dia sampai lupa mengambil sepedanya. Dia menunggu di luar gerbang dan tidak berani masuk kembali ke sekolah. Dia sampai minta tolong sama satpam untuk diambilkan sepedanya. Nah, satpam pun ini heran gitu loh. Ada-ada aja kamu ini, kenapa sih nggak berani ngambil sepeda, kata satpam itu. Nah, setelah sepeda itu berhasil diambilkan, Eko ini langsung kabur pulang, nggak bilang apa-apa. Cerita itu menyebar. Ada yang ketakutan, ada pula yang semakin penasaran. Setelah itu jadi banyak anak yang coba melempar batu ke arah lubang jendela itu. Sampai akhirnya guru memarahi mereka. Tapi kali ini ketika anak-anak itu melempar, itu nggak ada balasan sama sekali, tidak ada yang melempar balik. Saat istirahat, aku dan teman-teman membahas kembali jendela itu. Lalu Pak Satpam ikut nimbrung. Dia bilang, jangan dilempar deh, kasihan. Biarin aja dia tinggal di situ. Loh, dia siapa Pak? Bapak tahu apa yang ada di situ? Tanya kami. Ya ada sesuatu lah pokoknya. Intinya jangan saling ganggu ya, kata Pak Satpam. Kita masih penasaran apa sebenarnya yang ada di sana. Tapi Pak Satpam cuma bilang itu adalah sesuatu. Beberapa hari setelahnya, aku lihat di jendela itu telah ditutup semacam kain terpal. Mungkin para guru yang memintanya agar anak-anak tidak penasaran dan terganggu dengan rumor horor tentang gedung kosong itu lagi. Agar tidak ada anak yang iseng melempari batu juga, makanya ditutup ya. Sepertinya itu berhasil. Obrolan tentang misteri gedung itu berkurang dan lama-lama kita seperti lupa dengan cerita-cerita misteri soal gedung itu yang sebelumnya itu sering kita bahas. Nah, begitulah ceritanya. Saat ini aku sudah kuliah dan aku teringat cerita itu lagi karena belum lama ini teman SD ku menghubungi untuk mengabari rencana reuni. Yang menghubungiku itu namanya Boni. Dia anak yang aku ceritakan saat SD itu pernah melihat sesuatu di gedung misterius dan mukanya jadi pucat gitu. Lewat pesan WhatsApp dia mengungkit kembali lagi cerita itu. Kamu masih ingat nggak kejadian zaman SD? Kamu tahu apa yang aku lihat sampai ketakutan? Begitu tanyanya. Nah, aku penasaran. Boni bilang, kamu pasti lupa akhir cerita gedung itu gimana. Kamu pasti juga lupa pernah kesurupan. Hah? Aku pernah kesurupan saat SD. Aku benar-benar nggak ingat sih kejadian itu.